Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Neni Musyarofa, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pertanian Organik. Yang saya hormati Bapak Ibu Petani yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan penyuluhan pada hari ini, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Anastasia Kaulani, mahasiswa tingkat 2 program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Hari ini akan menyampaikan materi penyuluhan yang berjudul pestisida nabati daun sirsak. Nah, mungkin sebelumnya Bapak, Ibu, atau teman-teman ada yang sudah pernah membuat pestisida nabati dari daun sirsak atau dari bahan alami lainnya? Mungkin? Oke, belum ada ya. Jadi, saya akan memaparkan apa sih sebenarnya pestisida nabati itu, apa sih kelebihan dan kekurangannya, apa sih yang membuat daun sirsak ini bisa, kandungan-kandungan apa aja sih yang ada di dalam daun sirsak yang bisa menyerang hama, dan yang terakhir mungkin akan menjelaskan bagaimana cara membuat pestisida nabati dari daun sirsak ini. Oke, lanjut ya. Oke, apa sih pestisida nabati itu? Jadi sederhananya, pestisida nabati ini adalah obat untuk melindungi tanaman dari serangan hama melalui aroma dan kandungan alami yang tidak disukai oleh hama tanaman. Nah, menurut sumber yang saya baca, ada sekitar 2000 jenis tumbuhan yang bisa digunakan sebagai pestisida nabati. Nah, mulai dari daun sirsak ya, daun pepaya, daun mahoni, daun mimba, daun tomat, daun tembakau juga bisa, rimpang kunyit, bawang putih, terus juga cabai, itu bisa digunakan sebagai pestisida nabati. Jadi sederhananya pestisida nabati ini adalah obat untuk menyerang hama tanaman, di mana obat ini mengandung aroma dan kandungan alami yang tidak disukai oleh hama tanaman. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pestisida nabati. Kenapa sih kita harus tahu gitu kelebihan dan kekurangan dari pestisida nabati? Hal ini supaya kita tuh bisa memutuskan kenapa kita harus menggunakan mungkin kalau Bapak Ibu yang belum pernah gitu ya, kenapa kita harus mulai menggunakan pestisida nabati dan mengurangi bahkan memberhentikan penggunaan pestisida kimia atau sintetis lainnya. Nah, yang pertama, kelebihannya yang pertama adalah mudah dan mudah dibuat oleh para petani. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau pestisida nabati ini adalah pestisida yang menggunakan bahan-bahan alami, bahkan mungkin bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, kalaupun memang harus ada bahan yang dibeli, harganya pun masih terjangkau ketimbang harus membeli pestisida kimia seperti itu. Yang kedua adalah relatif aman terhadap lingkungan. Nah, karena pestisida nabati ini mengandung bahan-bahan alami yang mudah terurai oleh mikroorganisme tanah ataupun lingkungan. Jadi jelas aman terhadap lingkungan seperti itu. Yang ketiga, sulit menimbulkan kekebalan terhadap hama. Nah, kenapa dia sulit menimbulkan kekebalan terhadap hama? Karena pestisida nabati ini memiliki peran atau peran yang beragam ya, bermacam-macam, mulai dari misalnya melindungi tanaman itu sendiri, lalu menyerang sistem saraf hama, atau menyerang sistem pencernaan hama. Jadi hama itu sulit menyesuaikan diri terhadap peran-peran yang dimiliki oleh pestisida nabati ini. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa hama ini sulit kebal terhadap pestisida nabati seperti itu. Nah, yang terakhir, bebas residu pestisida kimia. Nah, kenapa bebas dari residu pestisida kimia? Jelas karena mulai dari pembuatannya saja nantinya ya, itu bebas dari penambahan bahan kimia apapun seperti itu. Nah, selain memiliki kelebihan, pestisida nabati ini juga memiliki kekurangan. Apa aja sih? Nah, yang pertama ini adalah butuh pengaplikasian yang berulang-ulang, atau ya, jadi pestisida nabati ini memang diperlukan pengaplikasian gitu ya, harus cukup sering digunakan karena memang sifatnya yang tidak sekuat pestisida kimia gitu. Seperti yang kita tahu, kalau pestisida kimia ini memang membunuh hama dan membunuh hama yang ada pada tanaman gitu. Tapi karena pestisida nabati ini tidak membunuh, melainkan seperti menyerang dan tidak semua hama gitu, jadi selektif dalam menyerang hama, maka pengaplikasiannya pun harus dilakukan secara berulang-ulang seperti itu. Lalu yang kedua, sangat sensitif terhadap sinar matahari, suhu, dan parameter lainnya. Nah, kenapa ini sensitif? Karena sesederhana dari cara pembuatannya pun ya, nantinya penyimpanannya pun dia harus disimpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari dan dalam keadaan suhu yang cukup.
Karena nantinya jika memang pestisida nabati ini terkena sinar matahari atau disimpan di dalam suhu yang kurang tepat, itu nantinya akan mungkin kandungan-kandungan alami yang terdapat dalam pestisida alami ini bisa mati seperti itu. Terus yang ketiga, ada penggunaan yang harus lebih banyak daripada pestisida kimia, karena seperti tadi yang sudah saya sebutkan, cara kerjanya ini tidak sekuat pestisida kimia yang dapat membunuh secara langsung hama-hama yang ada di tumbuhan. Dan yang terakhir, ada daya kerja yang relatif lambat, serta tidak langsung membunuh jasad secara langsung. Nah, jadi itu tadi memang pengaplikasian pestisida nabati ini perlu dilakukan secara berulang-ulang, dan pastinya harus tetap memperhatikan dosis dan kebutuhan yang tepat untuk tanaman Bapak Ibu gitu. Nah, yang selanjutnya ada karakter mungkin ya, karakter pestisida nabati daun sirsak. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah melihat pohon daun sirsak mungkin ya. Jadi karakter daun sirsak sendiri ini memiliki bentuk yang bulat panjang dengan ujung yang meruncing seperti ini ya. Memiliki permukaan yang cukup mengkilat, dan warnanya biasanya ada hijau tua, hijau muda seperti itu, dan teksturnya juga agak kasar, dan tulang daunnya yang terlihat sangat jelas ya. Bisa dilihat di sini seperti ini daun sirsak gitu. Nah, kenapa sih kita tuh harus mulai menggunakan pestisida nabati gitu, terutama mungkin pestisida daun sirsak? Yang pertama adalah kalau kita menggunakan pestisida kimia secara berlebihan itu dapat menurunkan hasil panen. Nah, dapat menurunkan hasil panen di sini maksudnya adalah kan, jika kita menggunakan pestisida kimia secara berlebihan, itu jelas akan merusak daun, merusak buah, akar gitu ya. Dan itu tuh akan berpengaruh terhadap jumlah dan kualitas hasil panen kita. Jadi penggunaan pestisida kimia sendiri ini juga sangat perlu diperhatikan, mulai dari dosisnya, penggunaannya seperti itu. Terus juga penggunaan pestisida kimia yang berlebihan juga akan meningkatkan biaya produksi. Kenapa? Karena penggunaan pestisida kimia itu sudah pasti yang berlebihan ya, sudah pasti akan menimbulkan resistensi hama, atau hama itu mulai kebal. Jadi mungkin nanti akan ada biaya tambahan untuk pengendalian hama dan pembelian gitu, bahkan tenaga kerja tambahan untuk mengatasi hal ini. Selain itu juga penggunaan pestisida kimia yang berlebihan juga akan menimbulkan kerusakan lingkungan, di mana nanti akan tanah, air, udara itu akan tercemar, dan sehingga organisme-organisme yang ada di tanah gitu ya, terutama atau apalagi organisme yang bermanfaat, yang berguna gitu, dia akan mati akibat pestisida kimia yang berlebihan seperti itu. Nah, selanjutnya ada kandungan apa aja sih gitu yang ada di dalam daun sirsak yang bisa membunuh hama tanaman. Nah, yang pertama ini ada kandungan senyawa asetogenin. Nah, asetogenin ini bisa digunakan, dia berperan sebagai racun perut. Ya, racun perut terhadap hama gitu. Nah, yang selanjutnya ada zat metabolit sekunder. Ini digunakan sebagai pelindung pertahanan diri pada tumbuhan. Dan yang ketiga ada senyawa seperti flavonoid, saponin, dan tanin. Nah, ini bisa berfungsi sebagai antioksidan dan penghambat serangan hama. Nah, yang terakhir ada alkaloid yang berfungsi sebagai pengganggu sistem saraf serangga. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, bahwa memang pestisida nabati ini memiliki peran yang beragam, sehingga hama-hama yang nantinya ada yang menyerang tumbuhan ini sulit menyesuaikan diri, atau bahkan menyerang pestisida nabati ini gitu. Nah, pestisida nabati dari daun sirsak ini juga bisa menyerang hama seperti thrips ya, walang sangit, lalat buah. Nah, thrips ini kan biasa kita temui di misalnya di cabai, di bawang merah, bawang putih, di tomat ya. Lalu walang sangit ini biasa kita temukan di padi, di jagung, di gandum. Lalat buah bisa kita temukan juga di buah-buah lainnya ya. Jadi itulah kandungan-kandungan yang dimiliki oleh daun sirsak, sehingga dia bisa menjadi obat untuk melawan hama, mulai dari aromanya dan kandungan-kandungan alami yang dimiliki oleh daun sirsak tersebut. Nah, yang terakhir ada langkah pembuatan pestisida nabati ya. Nah, Bapak Ibu, apa sih gitu ya alat dan bahan yang kita menggunakan dalam membuat pestisida nabati? Ini sangat mudah sekali untuk dapat dan murah, kalaupun relatif murah jika memang harus dibeli.
Nah, yang pertama bahannya itu ada 100 lembar daun sirsak. Yang kedua ada 5 liter air bersih ya, air bersih. Lalu 15 gram deterjen atau sabun. Nah, 15 gram deterjen atau sabun ini menurut sumber yang saya baca kebanyakan beberapa penelitian itu menggunakan sabun cuci piring sebagai sabunnya gitu. Karena sabun cuci piring ini dapat ibaratnya berfungsi sebagai perekat antara si kandungan alami dengan tanaman gitu. Jadi pestisida nabati ini tidak akan gampang terurai gitu. Jadi akan menempel lebih lama ke tumbuhan seperti itu. Lalu alatnya ada 1 buah penyaring dan ember. Nah, cara pembuatannya sangat mudah ya Bapak Ibu. Yang pertama, mungkin kita harus mencuci dulu 100 lembar daun sirsaknya. Setelah dicuci bersih, 100 lembar daun sirsak tersebut kita hancurkan. Nah, dihancurkan ini bisa di blender atau ditumbuk secara halus gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah halus, sudah bersih, sudah halus, kemudian daun sirsak tersebut ditambahkan dengan 5 liter air bersih tadi dan dicampur sebanyak 15 gram sabun cuci piring yang sudah kita tadi sediakan. Nah, setelah itu mungkin diaduk hingga merata. Nah, lalu si larutan ini didiamkan selama 1 hari atau 24 jam. Nah, setelah 24 jam, larutan ini disaring menggunakan saringan tadi ya. Dan untuk cara penggunaannya sendiri, setiap 1 liter, tadi kan ada 5 liter ya Bapak Ibu, ditambah 5 liter air. Nah, setiap 1 liter larutan ini itu dicairkan dengan air bersih sebanyak 10-15 liter air, seperti itu. Nah, mungkin sekiannya Bapak Ibu materi penyuluhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada beberapa bagian yang kurang dipahami oleh Bapak Ibu atau teman-teman kalian mengenai pestisida nabati dari daun sirsak yang sudah saya sampaikan tadi. Bisa langsung ditanyakan atau mungkin bisa langsung ditanya di kolom komentar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.